Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Aisu Santi Putra Nindya dapat menjumpai Anda dalam program acara Dialog. Dan hari ini spesial pemirsa Bali TV, kita kehadiran dua orang narasumber kita yang tentunya akan membahas seputar evaluasi Pesta Kesenian Bali tahun 2025. Tepatnya Pesta Kesenian Bali yang ke-47 yang sudah berlangsung dari tanggal 21 Juni dan akan dilaksanakan penutupan nanti di tanggal 19 Juli 2025. Dan kita tahu pemirsa Bali TV, bila kita membahas masalah Pesta Kesenian Bali rasanya tidak ada habisnya. Dari kreativitas yang sangat luar biasa dari para seniman dari kabupaten kota, duta-duta para penari penabuh dari kabupaten kota, termasuk juga bukan hanya dewasa yang memeriahkan tetapi juga dimeriahkan oleh penampilan-penampilan anak-anak kita tercinta dan juga kulinernya, euforia, animo para penonton dan juga cerita-cerita lain di balik Pesta Kesenian Bali. Dan langsung saja pemirsa, di studio kita sudah kehadiran dua orang narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Iwayan Dibie SSTMA. Beliau adalah selaku tim kurator Pesta Kesenian Bali ke-47. Kita sapa beliau. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Inggih punapi giatra, Prof. Astunggara Bece. Iya, dengan Pesta Kesenian Bali yang ke-47 dengan sangat luar biasa menyedot animo penonton dan juga seniman ya Prof ya. Terima kasih Prof kehadirannya hari ini di Studio Bali TV. Dan di sebelah kiri beliau adalah Bapak Igede Arum Gunawan SAG MAG. Beliau adalah selaku Kepala Seksi Penyajian dan juga Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya. Kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Gede. Om Swastiastu. Inggih, kembali bertemu Pak Gede. Dan hari ini kita akan bercerita banyak seputar Pesta Kesenian Bali ke-47. Ya, pemirsa Bali TV, betapa menariknya setiap tahun ajang Pesta Kesenian Bali, apalagi di tahun 2025 ini. Dan langsung kita berbincang dengan Bapak Gede dan juga Prof Dibie pada hari ini. Dan juga pemirsa Bali TV, kita ada di 1 jam ke depan pemirsa dengan banyak sekali informasi-informasi seputar Pesta Kesenian Bali. Nah, sebelum nanti kita ke evaluasi Prof dan Pak Gede, kita ingin membahas dulu atau apa yang ingin disampaikan kepada bukan hanya para penonton dengan euforia yang sangat tinggi menyaksikan Pesta Kesenian Bali, karena baik di kalangan Ayodia, di Arde Chandra, di mana-mana dipadati penonton, dan juga para seniman kita punya kreativitas yang tidak terbatas, sangat luar biasa dari seluruh penjuru Bali seperti itu. Seperti apa yang bisa diinformasikan atau ditanggapi dulu untuk seniman kita, penonton kita, dari Prof Dibie mungkin dulu sebelum ke Pak Gede? Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya harus sampaikan yang pertama bahwa kita sebagai orang Bali patut berbangga memiliki sebuah festival seni dan budaya yang mampu bertahan sampai sekian lama.
Sampai ke 47. 47, bayangkan sejak tahun 79 sampai sekarang kita sudah berpesta seni selama 47 kali. Iya. Ini satu prestasi yang mungkin tidak bisa disamai oleh daerah manapun, bahkan di seluruh dunia, dengan intensitas penyajian seni yang seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi saya. Selaku tim kurator dari Pesta Kesenian Bali sekarang ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para seniman, kepada para pelaku, kreator seni atas partisipasi dan persiapan dirinya yang begitu maksimal sehingga bisa tampil di forum PKB dengan kualitas yang sangat kita banggakan dan bisa diapresiasi oleh penonton. Yang ketiga tentu apresiasi kepada para penonton yang telah datang dan mengapresiasi karya-karya para seniman kita dengan sikap apresiatif yang sangat tinggi. Mereka pada umumnya mengikuti apa yang telah disarankan oleh pembawa acara, oleh para pengisi acara, agar mereka mengapresiasi pada waktu yang tepat dan dengan cara sebagaimana yang diharapkan. Itu patut kita hargai karena itulah yang menyebabkan kualitas PKB ini betul-betul menjadi suatu ukuran keberhasilan sebuah pembinaan kesenian di daerah Bali Pulau Dewata ini. Iya, bila dari Bapak Gede, silakan Pak. Baik, pertama saya selaku panitia penyelenggara dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada seluruh seniman, pelaku seni yang turut mensukseskan Pesta Kesenian Bali ini. Dan tentunya ini membuktikan bahwa komitmen berkesenian orang Bali ini sangat tinggi. Tidak hanya untuk menyajikan karya seni yang berkualitas, tetapi di sini juga ada proses regenerasi, ada proses edukasi kepada masyarakat. Dan kami benar-benar melihat karya-karya yang disuguhkan memang karya-karya terbaik yang sudah dilatih, dipersiapkan oleh seniman kita. Selain itu, saya mengapresiasi kesadaran seniman untuk menjaga komitmen kebersihan. Jadi sekarang seniman tidak hanya tampil menyajikan karya seni, tetapi mereka turut serta menjaga kebersihan. Jadi setelah pentas, mereka semua sadar mengumpulkan sampahnya, properti yang tidak dipakai dibawa kembali pulang. Jadi tidak mengotori taman budaya. Benar sekali. Ini merupakan batu lompatan yang luar biasa tentang bagaimana kesadaran berkesenian dan juga menjaga taman budaya ini. Karena memang seperti yang dikatakan tadi, taman budaya ini jadi cagar budaya nantinya yang bersejarah bagi peradaban kebudayaan Bali ini. Kemudian pada para penonton sangat baik dan bisa kita lihat taman budaya sekarang lebih bersih walaupun memang kita sedang berproses membiasakan masyarakat kita untuk bersama-sama menjaga kebersihan di taman budaya. Jadi intinya PKB tahun ini memberikan nafas baru dalam berkesenian dan juga dalam melaksanakan pelestarian lingkungan sesuai tema kita tahun ini yaitu Jagat Kerti Lokahita Samudaya. Benar. Demikian Bu Ayu. Iya, dan di masing-masing pagelaran atau acara juga dari pembawa acara juga selalu mengingatkan ya Bapak bahwa bagaimana kita menjaga kebersihan dan meminimalisasi sampah-sampah plastik. Iya, dan tetap menjaga penghijauan. Ternyata makin kesini pemirsa Bali TV, bagaimana adat seni budaya kita ternyata selaras dengan bagaimana kita menjaga pola hidup bersih dan juga sehat ya Bapak ya. Betul. Ya nanti kita akan sambung Prof, Bapak Gede. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita hari ini membahas seputar PKB Pesta Kesenian Bali ke-47. Dan nanti ada beberapa hal yang juga kita akan kemas untuk Anda pemirsa Bali TV sebelum kita ke evaluasi menjelang penutupan Pesta Kesenian Bali ke-47. Kami akan kembali sesaat lagi setelah informasi berikut ini untuk Anda.
Ya, pemirsa Bali TV kembali di program acara Dialog Bali TV membahas seputar Pesta Kesenian Bali ke-47 yang Medui Unteng utawi sane Medui Unteng puniki Jagat Kerti. Dan pemirsa Bali TV hari ini ada Prof Dibye, hari ini juga ada Bapak Gede, dan sebelum nanti kita ke evaluasi, kita ingin mengulas sedikit untuk tampilan-tampilan Pesta Kesenian Bali ya ke-47 yang pada tahun 2025 ini sangat menyedot euforia atau animo para penonton, sangat menggerakkan para seniman untuk bisa berkreativitas, apalagi untuk Wimbekara sendiri pemirsa Bali TV yang bagaimana para kabupaten atau kota mengirimkan kontingennya masing-masing dengan berbagai macam gagasan seni atau ide yang menampilkan kolaborasi gerak tari ataupun penampilan tabuhnya yang sangat luar biasa memukau. Ya, kita ke Prof Dibye dulu, Prof. Kita berbicara tentang Wimbekara. Ini di Pesta Kesenian Bali ke-47 Wimbekara, kita ada Beleganjur, ada barongket, dolanan anak, ada gong kebiar yang pasti kalau setiap ajang Wimbekara utusan atau duta kota ataupun kabupaten pasti mendapat apresiasi yang sangat antusias dari para penonton. Bahkan sekalipun bukan kabupaten atau kota beliau tampil, para penonton itu selalu memadati stage ataupun area atau arena pementasan tersebut. Nah, bagaimana seorang Prof Dibye sebagai kurator melihat dari tahun ke tahun sampai ke 47 tahun Pesta Kesenian Bali kita tercinta sampai saat sekarang ini, Prof, ada peningkatan yang sangat signifikan untuk kreativitas daripada seniman kita seperti napi, Prof? Terus. Yang pertama berbicara tentang Wimbekara, itu ada sedikit pergeseran dari respon penonton dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya Beleganjur itu merupakan gamelan prosesi yang ada di belakang, ya. Tapi ketika Beleganjur berubah menjadi gamelan depan, menjadi karya mandiri dan digandrungi oleh anak-anak muda, ini menjadi ledakan luar biasa. Selama 2 minggu Pesta Kesenian Bali kita, itu lomba Beleganjur itu masih menjadi pencapaian penonton tertinggi. Di dalam sudah penuh, di Ada Chandra, di luar penuh lagi. Nah, ini menunjukkan bagaimana apresiasi masyarakat terhadap gamelan Beleganjur sebagai bagian dari Wimbekara. Nah, yang kedua, ini juga sangat mengejutkan barongket, lomba barongket. Ini bisa kita lihat semula lomba barongket ini ada di Sirnamo. Ya, dengan penonton yang membludak itu ya pihak Taman Budaya harus menderita kerugian. Betul. Nah, kursinya banyak yang hancur. Karena kursi yang harus diduduki satu orang itu diduduki oleh 2 orang bahkan sampai ke punggung kursi itu dinaiki. Nah, lebih kapasitas ya, Prof, ya. Akhirnya kita pindah ke Ngertia Mandala, Isi dan Pasar. Di sana juga terjadi hal yang sama. Banyak yang komplain, tidak dapat menonton. Akhirnya diputuskan di Ada Chandra. Di situ pun di Ada Chandra, di dalam penuh, di luar juga meres gitu. Jadi ini yang kita catat sebagai pergeseran apresiasi penonton, dan ini menunjukkan bagaimana dinamika pesta seni itu dari tahun ke tahun. Kalau toh 10 mata acaranya ini tetap sama, tapi kontennya berbeda-beda. Dan untuk Barong dan Beleganjur itu garapannya untuk tahun ini memang penuh dengan inovasi. Belum lagi kalau Gong Kebiar. Nah, Gong Kebiar ini kurang lebih tetap sama ininya, animonya. Jadi dengan begitu maka kita sangat berbangga bahwa PKB ini sudah menjadi satu ajang bagi masyarakat untuk mengisi diri, menghibur diri dengan sajian seni. Dan harus saya katakan bahwa festival semacam ini bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini kalau terjadi kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah berkolaborasi, baik. Ya, ini kan festival yang dibiayai oleh pemerintah, tapi disambut baik oleh masyarakat. Patut. Nah, bagi kita inilah kekuatan kita. Kalau saja tidak ada seke-seke yang siap untuk tampil, seberapa besar pun biaya yang diluncurkan pemerintah itu akan terserap dengan sangat cepat tanpa menghasilkan hasil yang maksimal seperti sekarang. Ini kan seke-seke ini sudah ready, tinggal diberikan insentif mereka, biaya dukungan untuk produksinya,
maka terjadilah kolaborasi dengan antusiasme yang begitu tinggi. Bagi saya ini yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga festival kita bisa bertahan sekian lama, begitu ya. Inggih patut. Ya. Nah, Prof Dibio, selain kita berbicara terkait beleganjur, gong kebiar, barongket, kita juga sangat mengapresiasi betapa ngajegang seni lan budaya Balinya, anak-anak muda kita masa kini. Nah, alit-alit juga ikut dolanan memeriahkan pesta kesenian Bali ke-47 tahun 2025 niki. Nah, sekali napi Prof Dibio sebagai kurator menyaksikan bagaimana euforia semangatnya anak-anak kita untuk bisa melakukan pementasan saat ini, Prof. Saya dengan tim kurator yang lain, ada Pak Prof Andam, ada Pak Prof Sudirge, ada Pak Gedenale, itu selalu mencatat hal yang sangat-sangat penting yang kita lihat di PKB sekarang ini adalah alih generasi. Alih generasi, inge. Regenerasi dari seniman-seniman di desa itu kalau kita melihat dari Pedaya sampai Wimbekare dan Reka Sedana dan lain sebagainya, itu partisipannya semuanya anak-anak muda. Gener wayang bahkan oleh anak-anak SD. Ya, kalau dolanan itu kan memang karena kelompoknya itu memang ada gong kebiar anak-anak. Tapi gener wayang itu tuh kan itu suatu permainan musik yang tidak gampang. Tapi anak-anak muda, anak-anak SD sudah pinter-pinter memainkan gener wayang. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ada satu optimisme bagi kita orang Bali bahwa pelanjut dari budaya kita itu tidak akan mengalami masalah kalau hal seperti ini tetap kita pompakan. Seperti umpamanya sekarang saya melihat anak-anak muda sudah berubah kebanggaan mereka. Dari dulu mereka bangga menggendong gitar di sepeda sambil naik sepeda motor. Sekarang mereka sangat bangga menggendong kendang, alat-alat gamelan lainnya di sepeda motor mereka. Bahkan musim-musim lomba barong di desa-desa itu yang namanya truk kecil itu isinya barong tok gitu. Iya, betul. Itu kalau di Tabanan, wah mengalir lah barong-barong itu ke Tabanan. Kalau umpamanya di Bangli, nah ini satu bukti nyata bagaimana meningkatnya apresiasi masyarakat generasi muda sekaligus meningkatnya kebanggaan generasi mudanya terhadap budaya Bali mereka. Betul, benar sekali Prof. Kita melihat juga seperti itu. Pak Gede, ini berbicara tentang antusiasme, euforia para penonton, animo para penonton juga menyaksikan juga. Tadi Prof Dibio banyak juga membahas bagaimana kapasitas ruangan sampai penuh sekali, tempat duduknya seharusnya diisi 1 sampai bisa 2 atau 3 penonton seperti itu. Dan bahkan kondisi cuaca yang tidak menentu juga seperti saat sekarang ini pemirsa Bali TV tidak menyurutkan antusiasme dari para penonton. Pokoknya duta kabupaten kotanya ditunggu sampai tampil. Nah, punapi untuk Pak Gede melihat hal ini. Kita melihat bahwa nanti hujan-hujanan itu bentuk kecintaan masyarakat Bali pada kesenian Bali. Ada sebuah masyarakat kita sudah bisa namanya mengapresiasi seni minimal dengan menonton sebagai penonton yang baik dan menyaksikan pertunjukan itu dari awal sampai akhir. Itu adalah bentuk apresiasi tertinggi. Mungkin kalau bagi seniman, mungkin Pak Prof juga sebenarnya kalau bayaran itu tidak artinya masih kalah dibandingkan dengan apresiasi penonton. Udah latihan berbulan-bulan untuk tampil di PKB. Betul. Itu yang menyebabkan seniman kita sangat semangat tampil walaupun dalam kondisi hujan dan lain sebagainya. Dapat kami informasikan bahwa hingga 2 minggu pelaksanaan PKB per hari Selasa kemarin tanggal 8, jumlah pengunjung kita itu untuk total pengunjung kita itu udah 800.129. Wow, inggih. Itu baru 2 minggu. Semeton semuanya. Seluruh Bali dan luar Bali. Untuk wisatawan luar negeri 1.447. Itu 2 minggu PKB itu kami lakukan penghitungan untuk mengecek jumlah pengunjung. Dan ini membuktikan bahwa 2 minggu saja sudah 800.000. Nanti
penutupan lagi berapa? Ya, tahun lalu 1.600.000. Ini membuktikan bahwa setiap tahun PKB ini selalu dinantikan. Setiap tahun PKB ini selalu dirindukan oleh masyarakat Bali. Tidak hanya menonton, tetapi suasana PKB. Mereka duduk di taman, mereka bercengkrama dengan keluarga. Itu hal yang dirindukan. Nah, dan kami sendiri selaku panitia tentu menyiapkan sarana prasarana yang terbaik untuk seniman maupun untuk para penonton. Jadi kita fasilitasi tempat, kita fasilitasi ruang rias, kebersihan kita jaga, sarana prasarana kita dukung. Setiap tahun kita tingkatkan. Ya. Peningkatan yang lebih baik ya Pak. Ya, seperti pawai kemarin kita siapkan tribun penonton. Nah, itu kalau dengan tribun penonton kapasitas 10.000 itu penuh. Kemudian lagi duduk ada lagi yang berdiri. Berarti di pawai saja lebih dari 10.000 yang menonton. Itu sepanjang jalur Puputan Renon. Ini membuktikan bahwa PKB selalu dinantikan. Bahkan turis asing rela berdesak-desakan. Apresiasi juga dari Bapak Gubernur pada seniman kita. Hampir setiap malam, tanpa absen, Pak Gubernur beserta Ibu Gubernur menonton pertunjukan. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan, bahkan beliau menunggu. Ini juga bentuk, ini menjadi bentuk bukti bahwa pemerintah memang benar-benar berkomitmen menjaga dan mengapresiasi seniman. Nah, mudah-mudahan ke depan upaya-upaya ini bisa kita tingkatkan untuk upaya pemajuan dan penguatan kebudayaan Bali. Baik, Pak Gede, ini mohon maaf karena kondisi cuaca kan kita tidak bisa tebak, apalagi tidak bisa untuk prediksi. Para seniman yang berkegiatan atau pentas di tempat terbuka. Betul. Dari bagian teknis dari Pak Gede dan tim di Pesta Kesenian Bali ke-47, bila mana terjadinya sabah seperti punike, evaluasi apa yang bisa dilakukan untuk selanjutnya mengadakan perbaikan untuk kenyamanan para seniman kita yang berpenampilan, yang kita sudah tahu karena seniman kita tidak hanya melakukan persiapan pemirsa Bali TV ya, seminggu 2 minggu bahkan 5 bulan atau bahkan lebih untuk menyambut dan memberikan penampilan terbaik di Pesta Kesenian Bali untuk bukan hanya penonton tetapi semua penikmat seni itu sendiri. Sekalipun api dari bagian teknisnya Pak Gede. Kita punya langkah-langkah bila mana terjadi hujan seperti itu, kita ada upaya mulai dari penundaan penampilan, kita tunggu sampai hujan mereda. Seperti kemarin. Jadi itu kita tunggu. Kemudian ketika sudah hujan kondisi membaik, baru kita lakukan pertunjukan itu. Tetap memberikan kesempatan. Ya, tidak ada pembatalan itu. Kalaupun tidak bisa ditampilkan, kita jadwalkan ulang. Bahkan kami sudah siapkan skema pembayaran. Bila mana memang tidak bisa dan harus dijadwalkan ulang, kita Pemprov Bali sudah siap untuk melakukan pembayaran. Baik. Ini bentuk komitmen kita untuk seniman nih pangten nganti buang pentas. Gitu. Angin segar untuk para seniman ya, Bapak. Ya, tentunya bagi para seniman pemirsa Bali TV tidak lengkap rasanya bagi seorang seniman kalau tidak berpentas di Pesta Kesenian Bali. Harus masuk PKB seperti Dike istilahnya. Betul. Nah, kita tertarik juga pemirsa Bali TV di antara semua pagelaran-pagelaran yang ada, yang menjadi daya tarik adalah juga drama Gong Lawas. Nah, nanti kita bahas pemirsa Bali TV tetap di program acara dialog bersama Bapak Gede, bersama tim kurator dari Pesta Kesenian Bali ke-47 ada Prof Dibia. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, masih di program acara dialog terkait Pesta Kesenian Bali ke-47 di tahun 2025 ini. Nah Prof, kita ke Prof Dibia dulu. Prof, kita membahas masalah drama Gong. Karena di tahun 2025 ini nampaknya Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun diwarnai dengan drama yang direkonstruksi. Nah kita bercerita untuk drama dulu, untuk drama Gong sendiri. Ada drama Gong, salah satunya adalah yang Lawas dan sebagainya. Prof, silakan Prof, bagaimana menanggapi hal ini? Drama Gong Lawas ini kan perlu kita
jelaskan posisinya. Inggih. Ya, bahwa drama gong itu kan merupakan kesenian produk dari tahun 1966. Ketika itulah mulai muncul drama gong yang semula dinamakan drama klasik. Nah, drama klasik ini setelah diamati oleh pengamat, lalu melihat bagaimana gong itu berperan dalam mengatur akting para pemainnya, maka ditawarkan nama drama gong. Nah, itu artinya para pemain drama ini harus tetap memperhatikan nuansa-nuansa musikal di dalam akting mereka. Nah, ini yang menyebabkan drama gong ini walaupun dia tidak menari, tapi terasa tari. Karena setiap menoleh, setiap melepaskan kancut, setiap akan berjalan, itu mengikuti irama gamelan, angsal-angsal gamelan, dan ini yang menyebabkan drama gong ini unik. Gitu. Ya. Tidak menari, tapi gerakannya terasa menari. Gerakannya sudah berbicara, iya, Prof ya? Iya. Baik. Nah, ini menjadi suatu tontonan yang segar bagi masyarakat, karena apa? Berbeda dengan Arje, yang bahasa Balinya ditemangkan. Nah, drama gong ini memakai bahasa Bali biasa. Tetapi dalam 3 tingkatannya, sorsinggihnya itu ada. Nah, ini yang menyebabkan saya selaku pengamat melihat bahwa drama gong ini adalah pengemban bahasa Bali. Nah, patut kita lestarikan drama gong ini karena ini salah satu yang mengemban posisi fungsi dari drama bahasa Bali itu. Karena dalam drama gong lah masyarakat itu belajar secara tidak langsung sambil menghibur diri bagaimana penggunaan bahasa Bali halus, bahasa Bali Madya, dan bahasa Bali kasar. Ya, sesuai dengan konteks mengikuti jalannya lakon. Nah, puncak dari ketenaran drama gong ini kan tahun 70-an sampai 80-an. Nah, itu yang kita anggap sebagai patokan drama gong yang formal, dan itulah yang dicoba dikembalikan dalam drama gong lawas ini. Karena kelawasan ini kembali kepada tahun 70-an, 80-an itu. Nah, dalam kenyataannya memang drama gong itu menjadi satu tontonan yang sangat diminati oleh masyarakat. Drama gong lawas dibanjiri oleh penonton. Betul. Lalu drama gong yang muda itu ada di Ayodhya juga dipenuhi oleh penonton. Nah, itu patut kita apresiasi dan menjadi satu ancer-ancer bahwa drama gong ini akan take off lagi. Ya, mudah-mudahan dugaan kita tidak meleset sejauh para pelakunya tetap bisa mempertahankan formalitas dari drama gong ini sebagai sebuah seni pertunjukan rakyat. Drama gong Banyuning kemarin juga mendapat apresiasi yang cukup bagus dari penonton, dan semuanya ini membuat kita ada rasa optimisme yang tinggi bahwa drama gong ini akan tetap ada, eksis ya, Prof. Bahkan mungkin akan mengalami take off juga. Karena banyak pelaku-pelaku muda sudah mulai muncul sekarang. Iya, benar sekali. Ternyata betapa tingginya rasa ngajegang seni lan budaya Bali dari generasi penerus bangsa kita sekarang ya, Prof ya. Sangat salut sekali pemirsa Bali TV. Nah, Prof, untuk pesta kesenian Bali tahun ini banyak juga mengangkat resetua atau hampir punah dan sedang direvitalisasi seperti Nika, seperti tari legong Durgem, dari Desa Tista ada gamelan penting Karangasem, ada juga joget pingit. Dan apa ini menjadi sebuah komitmen utama pelaksanaan pesta kesenian Bali yang ke-47 di tahun 2025 niki? Sekali napi seorang kurator ngingat hal niki, Prof. Sesungguhnya kalau kita melihat di Perda, itu PKB itu kan sudah diatur bahwa isi PKB itu 60% pelestarian, 40% pengembangan. Nah, dengan begitu maka kita berpegang kepada patokan itu, pada ketentuan itu, sehingga sesuai dengan tema besar PKB kita melakukan satu pemilihan terhadap materi-materi yang akan ditampilkan. Nah, sekarang dengan porsi 60-40 itu kita melihat tema PKB sekarang di Jagat Kerti. Dengan adanya tema Jagat Kerti ini, maka tim kurator memutuskan yang ditampilkan adalah identitas dari desa adat. Maka muncullah desa-desa kuno, tradisi-tradisi lama, lalu gamelan-gamelan yang langka, sejauh itu tidak yang bersifat sakral. Masih bisa dipentaskan untuk hiburan ya, Prof ya. Kalau toh itu ada semacam rekreasi, penciptaan kembali terhadap karya-karya baru terinspirasi oleh karya-karya sakral,
itu sah-sah saja. Tetapi tidak memboyong kesenian sakral itu ke PKB, karena PKB ini sudah sejak awal ditegaskan oleh para pendahulu kita, para penemu PKB ini, terutama Pak almarhum Ido Bagus Mantra, Gubernur Bali ketika itu, bahwa PKB ini peristiwa budaya sekuler. Jadi harus kita pertahankan posisi itu, karena yang sakral itu sudah ada tempatnya di dalam upacara dan ritual yang lain. Jadi seperti itu, maka kita harus berbangga setelah melihat Peda Aye dengan tampilannya itu, kita cukup terperengah juga. Betul. Terkaget-kaget juga, ternyata di desa ini ada tradisi begini, di desa tua ini ada begini. Bayangkan kalau itu nanti kita bisa angkat kembali, kita betul-betul akan bisa kaget besar melihat ternyata kekayaan budaya kita itu tidak pernah habis-habisnya untuk digali. Gitu. Benar sekali, ternyata kita kaya sekali ya Prof ya, dari apa yang kita saksikan selama ini pemirsa Bali TV, ternyata di balik itu semua masih ada kebudayaan, kekayaan yang kita miliki di bidang seni dan budaya. Kita ke Pak Gede dulu sebagai Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni. Nah, apa Bapak yang mau ditambahkan dari jawaban Prof Dibia tadi, dan juga sebagai Kepala Seksi Penyajian dan juga Pengembangan Seni, bagaimana panitia ini mengetahui dreste-dreste kuno yang justru sebenarnya itu sulit sekali diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Nah, Punapi untuk panitia kok bisa unik sekali nih Pak, seperti itu Pak, kok bisa tahu panitia? Silakan mungkin Pak bisa dibagikan informasinya kepada pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita. Kami tahu karena berkat beliau. Oke, berkat kurator kolaborasi yang sangat apik antara panitia dan betul. Karena kurator lah yang memilih. Gitu. Karena kuratornya termasuk orang-orang gelandangan. Gitu. Dalam tanda kutip Pak. Kami ini kan orang yang suka ke lapangan. Betul. Benar sekali. Jadi kita melihat menelusur kemana-mana ya. Di sini ada. Dan kita semua di tim kurator itu merasa bersyukur. Karena pernah mengalami terjun ke lapangan beliau, sehingga bisa melihat semuanya itu. Memotret. Jadi pemilihannya sangat mudah untuk kita, karena kita tahu ini lokasinya di sini, ini lokasinya ini bentuknya seperti ini. Jadi ini sekaligus juga untuk memperlihatkan kepada masyarakat Bali bahwa Bali ini pulau kecil, tetapi tradisinya sangat kaya, sangat beragam. Silakan Pak. Silakan Pak Gede. Jadi kantong-kantong budaya itu dengan kekayaan seninya itu memang dipotret langsung oleh tim kurator kami. Jadi kami sebagai pelaksana yang masih muda-muda ini bersyukur sekali masih didampingi oleh senior-senior kami yang sudah malang melintang sedari dulu mengamati kantong-kantong budaya. Dan komitmen kita bersama tim kurator adalah PKB harus bisa menyajikan puncak-puncak kebudayaan. Jadi kualitas terbaik daripada kebudayaan Bali itu. Dan selain kesenian, kita juga kaya akan tekstil. Maka adalah pertunjukan utsawa busana adat khas kabupaten kota yang benar menyedot perhatian publik yang luar biasa. Nada-nada dari model. Nada-nada jadi model. Bahkan ada yang dinarasikan, dibuatkan drama. Sangat menarik. Tahun ini benar-benar potensi desa adat itu benar-benar muncul dalam kegiatan di PKB. Kemudian selain itu pameran kita, kemudian pameran IKM, seni rupa, itu juga menunjukkan kualitas yang baik. Jadi ini juga menjadi perlu apresiasi kita dalam di PKB tahun kita ini. Dan para pemirsa yang perlu kita apresiasi juga dari tim kurator kita ini adalah beliau, selama saya mendampingi beliau, ini sangat bijaksana. Artinya beliau juga melihat track record atau rekam jejak seniman. Wah, kok beliau tahu seniman ini? Mungkin bangka mahasiswanya. Itu jadi kesenian yang langka sekali, tapi ini langka. Bisa beliau tahu. Karena itu dia. Kami kalau
memegang administrasi suratnya, oh ini bagus. Tapi beliau punya penilaian lain lagi, punya kacamata yang lain lagi untuk bisa memilih yang mana bisa tampil di PKB. Bahkan sebelum tampil kita adakan pembinaan dulu. Jadi ada monitoring sehingga tidak sembarangan tampil di PKB ini. Ini tujuannya untuk menjaga kualitas pertunjukan PKB karena PKB menjadi barometer. Jadi teladan nantinya, menjadi contoh ditiru oleh generasi kita berikutnya. Patut pisan. Pemirsa Bali TV, mungkin ini yang menyebabkan masyarakat selalu menunggu apa sih sebenarnya yang ingin dikemas, disajikan setiap tahunnya dalam ajang Pesta Kesenian Bali. Karena setiap tahunnya pemirsa Bali TV sampai di titik tahun ke-47 tahun saat sekarang ini, para penonton, para penikmat seni selalu menanti-nantikan ada apa sih sebenarnya di PKB Dejani seperti itu, betul. Prof, Bapak. Jadi selalu ada hal-hal yang menyedot perhatian, menarik, yang ditunggu-tunggu, yang menjadi euforia, yang menjadi surprise dapat dikatakan. Ada apa sih sebenarnya di Pesta Kesenian Bali yang ingin ditampilkan para seniman dari setiap tahunnya? Dan kita masuk ke evaluasi sekarang pemirsa Bali TV. Nah, Prof, Bapak Gede, tadi kita sudah berbincang terkait bagaimana Pesta Kesenian Bali yang sudah berlangsung beberapa hari ini, yang kita buka dari tanggal 21 Juni dan akan berakhir nanti di 19 Juli 2025. Ada kuliner, kerajinan, ada seni yang tidak habis bila kita bicarakan. Nampaknya kalau Pesta Kesenian Bali dibuka kembali, diperpanjang waktunya, itu Art Center tidak pernah sepi, pemirsa Bali TV. Semua penuh kalangan, semua stage dipadati oleh penonton. Nah, Punapi untuk evaluasi yang ingin dibagikan sekarang, Prof Dibio dulu, baru kita ke Pak Gede. Jurus, Prof. Ya, berbicara tentang sebuah perhelatan seni budaya besar seperti PKB, tentu kita tetap percaya bahwa tidak ada gading yang tidak ada. Patut, Prof. Jadi selalu ada bahan evaluasi kita. Evaluasi yang pertama saya melihat bahwa di dalam pelaksanaannya masih ada sedikit kelebihan durasi pentas. Yang menyulitkan panitia untuk mengatur durasi permainan keseluruhannya. Seperti umpamanya pada waktu pedaya, ada peserta yang mengambil waktu terlalu panjang. Lalu juga ada peserta yang kita harapkan supaya menjaga properti-properti yang mereka gunakan itu tidak melebihi kapasitas jalan. Nah, ternyata ada yang salah ukur dan sebagainya. Nah, itu. Terus yang kedua itu adalah di dalam pelaksanaannya masih ada yang namanya pengantar acara itu yang kurang padat penyampaiannya, terlalu banyak menyampaikan hal yang tidak terlalu penting, sehingga membuat penonton itu seperti gelisah, mau menunggu apa yang mau disampaikan. Nah, yang ketiga evaluasi saya itu adalah bahwa masih ada venue-venue atau tempat-tempat pementasan kita itu yang masih belum terbebas dari gangguan yang lain. Umpamanya salah satunya itu adalah venue untuk Lomba Musatwa. Saya melihat Lomba Musatwa ini tahun depan ini perlu disiapkan tempat yang lebih baik. Karena animo masyarakat mendengarkan Lomba Musatwa ini cukup besar, dan kemampuan peserta lomba ini ternyata tinggi. Patut kita acungi jempol. Suhu semua, Prof, ternyata tinggi. Itu sayang sekali kalau mereka diberikan tempat yang tidak terlalu properly gitu ya, tempat yang memadai, sehingga sajian mereka sedikit terganggu. Umpamanya overlapping sound. Di Ada Chandra sudah ada cek sound, ini berlangsung lombanya benturan suara Prof. Dan juri pasti terganggu oleh kekacauan suara itu. Nah, ke depan kita perlu ini. Nah, yang keempat saya kira di sektor Kanderupa kita perlu cara untuk mengait penonton atau pengapresiasi seni rupa yang lebih besar. Sehingga pameran yang begitu bagusnya tahun ini kan khusus kemasan Pak. Itu
itu sayang sekali kalau tidak diapresiasi oleh masyarakat banyak. Lukisan itu daripada mereka mencari ke masing-masing rumah seniman itu, ini sudah disajikan secara terkumpul ya. Itu paling tidak penikmat seni rupa itu harus memanfaatkan pameran ini untuk melihat kemampuan-kemampuan artistik dari para senior pelukis keemasan ini. Jadi itu. Terus yang terakhir saya kira memang persoalan ketertiban masih saja terjadi. Ya masih ada umpamanya penonton sudah diberitahu tidak memberikan sambutan yang berlebihan, support berlebihan, terjadi juga gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan masih bisa kita ingatkan para kontingen yang hadir itu tetap bisa menjaga ketertiban pertunjukan. Karena yang rugi itu bukan siapa, kita semua. Karena yang tampil di panggung itu merasa satu terbebani, dua mungkin terkalahkan oleh respon yang berlebihan itu. Nah, yang menyebabkan penampilan mereka tidak maksimal. Iya, itu dia untuk evaluasi dari Prof. Dibia. Nanti Pak Gede kita sambung lagi ya Pak. Ya pemirsa, satu segmen lagi pemirsa Bali TV di program acara Dialog. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Dialog Pesta Kesenian Bali ke-47 untuk evaluasi pada hari ini. Kita langsung sambung ke Pak Gede, silakan Pak. Setelah tadi Prof. Dibia mengatakan atau menyampaikan beberapa evaluasi yang terjadi di tahun 2025 ini, kita ke Bapak Gede sekarang. Lurus Pak. Kalau kami dari panitia tentu melakukan evaluasi pada diri kami sendiri selaku penyelenggara. Yang pertama, kami akan melihat rasanya perlu peningkatan dalam hal tata kelola pertunjukan. Mungkin kami akan melakukan penempatan waktu, karena banyak pertunjukan-pertunjukan yang durasinya sering tidak terkendali, itu mulai terlalu malam. Nah, mungkin tahun depan kami minta pertimbangan tim kurator, bisa tidak itu dimajukan, sehingga tidak terlalu malam. Ini saya hampir selalu menonton itu sampai jam 1. Arje, drama gong gitu, tidak terkendali itu. Seniman kita improvisasinya bisa sampai jam 1. Ya, jadi mungkin karena mulainya jam 8 malam. Ya, mungkin kita tahun depan mungkin kita evaluasi agar waktunya ya bisa atur lah lagi. Kemudian yang kedua kami lihat terkait dengan fasilitas kami, memang di Taman Budaya akan berbenah, khususnya untuk penataan Arde Chandra. Bangunannya sudah dimakan usia, jadi kami atas dukungan Pak Gubernur, beliau memerintahkan untuk melakukan servis. Tujuannya untuk keamanan dan kenyamanan kita. Selain itu kita juga dari panitia itu melihat kita perlu upaya untuk menjaga setiap hari atau setiap jam itu ada pertunjukan. Karena masih ada terlalu padat satu hari, ada cuma sedikit pertunjukannya. Nah, mungkin pengaturan jadwal agar balance ya. Agar balance setiap saat ada pertunjukan. Terutama di weekend. Iya, betul Pak. Weekend itu harus diperpadat. Banyak penonton yang datang tapi tidak bisa melihat pertunjukan yang memadai untuk semuanya. Terlebih lagi Pak Prof, kita lihat bahwa di PKB ini kunjungan luar negeri, wisatawan asing itu datang dari pukul 2 sampai pukul 6. Ini adalah waktu mereka banyak berkunjung ke Taman Budaya. Nah, kadangkala di jam-jam ini ada pertunjukannya kosong. Nah, kita harap tahun depan kita atur jadwalnya sehingga bisa maksimal. Bisa juga disaksikan oleh wisatawan mancanegara ya, dinikmati juga ya. Karena ini kan dinanti juga oleh mereka. Dari panitia seperti itu. Banyak juga wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata, pemirsa Bali TV, menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menuju atau untuk berkunjung ke Pesta Kesenian Bali, karena santer di media sosial atau dari pemberitaan bahwa Pesta Kesenian Bali yang hanya terjadi 1 tahun sekali menyajikan banyak sekali hal-hal atau warna-warna
yang berciri khas Bali, tetapi dikonsep dengan sangat menarik dan ada di satu tempat. Jadi mereka tidak kemana-mana lagi, pemirsa Bali TV ya. Ingin mencari lukisan tidak perlu jauh-jauh ke Gianyar ya, Prof ya, Pak ya. Terus ingin menyaksikan sebuah pertunjukan atau tari-tarian tidak perlu mereka mungkin jauh-jauh ke Pecatu untuk meluangkan waktu. Mereka cukup ke Pesta Kesenian Bali. Semua hal tentang Bali kesenian mereka bisa nikmati di satu tempat dan bisa berkeliling dengan nyaman, dengan fasilitas yang sudah terus setiap tahunnya dibuat dengan lebih baik. Nah, apa harapan ke depan, Prof? Dan Bapak Gede sendiri di sisa waktu kita kali ini, tentunya kita menginginkan setiap ajang Pesta Kesenian Bali dari tahun ke tahun selalu menjadi ajang yang sangat diminati, dinanti para seniman, para penonton, pecinta seni, bukan hanya dari Bali saja, tetapi dari luar Bali, bahkan seluruh dunia menantikan Pesta Kesenian Bali menyajikan sesuatu yang berbeda sepanjang tahun, bahkan bukan ke-47 tapi kita akan nantikan Pesta Kesenian Bali sampai nanti. Prof Dibio Durus. Saya berharap bahwa ke depan para seniman muda terutama saya harapkan untuk lebih gencar lagi berinovasi, berkreasi, menggunakan kesenian-kesenian tradisional sebagai sumber inspirasi untuk melahirkan karya-karya baru dengan identitas Bali yang kuat. Jadi dengan begitu maka kita akan mampu menunjukkan bahwa budaya Bali ini bukan budaya yang beku, tapi budaya yang dinamis, hidup terus di kalangan generasi mudanya, di kalangan anak mudanya, dan ini akan bisa menunjukkan pada dunia bahwa kreativitas para seniman Bali ini tidak kalah kualitasnya dengan kreativitas seniman-seniman daerah lain. Itu satu. Terus yang kedua, bagi warga masyarakat yang memiliki kesenian-kesenian di daerah masing-masing, saya berharap agar mereka ikut juga memberikan satu informasi kepada kontribusi kita. Saran berarti, Prof. Kepada kita bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu perlu ditampilkan di forum PKB. Karena kita kan mata kita terbatas. Tapi mereka yang tahu, Pak, tiang medue niki, maka akan ada ruang bagi kita untuk melakukan seleksi. Nah, kalau itu yang terjadi berarti ada tawaran dari masyarakat, lalu dari tim mengevaluasinya, maka akan terjadi satu semacam mutual interest yang bisa ditampilkan di forum PKB ini. Jadi dua itu saya kira penting saya sampaikan di sini karena saya melihat bahwa anak-anak muda sekarang ini daya kreativitasnya sungguh membanggakan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kreativitas itu dijalankan tanpa harus melupakan identitas Bali-nya. Ada ide ke depan di tahun 48 Pesta Kesenian Bali ingin ditampilkan seperti Napi, Prof Dibio sudah terpikirkan dari tentunya. Sudah tentunya kemarin sudah kita pilih tema yang akan digunakan, tapi itu rahasia. Biar surprise nanti pemirsa Bali TV. Tema untuk tahun depan sudah terpilih kemarin, bahkan nanti di acara penutupan sudah akan diluncurkan oleh Bapak Gubernur, sehingga dengan begitu masyarakat sudah bisa mengantisipasi, terutama kreator seni itu sudah bisa mengantisipasi apa yang akan digarap tahun depan. Baik, berarti di tanggal 19 Juli 2025 nanti juga sudah akan diumumkan seperti apa gambaran Pesta Kesenian Bali tahun 48 ke 48 di tahun 2026 nanti, sehingga para seniman sudah dari sekarang bisa bersiap-siap untuk bisa menampilkan seni-seni yang memang sangat berbeda dari tahun 2025. Luar biasa sekali. Kita nantikan nanti di penutupan 19 Juli 2025. Pak Gede, sekalipun Napi evaluasi kita, Pak. Evaluasi kita tentu pertama adalah kami akan berupaya selalu bagaimana mengatasi sampah, Pak. Jadi PR kami itu adalah menjaga taman budaya itu selalu bersih, sehingga seniman nyaman, penonton pun nyaman. Kami berupaya sekali untuk mencari rumusan dan metode apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah. Jadi sudah ada kita lakukan berbagai macam metode. Tahun ini rupanya juga sudah menunjukkan perbaikan. Dan kami akan melakukan evaluasi peningkatan sehingga tahun depan bisa PKB itu bebas dari sampah plastik.
Nah, itu cita-cita besar kita, selain juga untuk memperbaiki tata kelola kita dalam pertunjukan, pengaturan jadwal, dan juga kerjasama luar negeri. Kami berkomitmen PKB ini benar-benar diakui sebagai event internasional. Salah satu prasyaratnya adalah selain partisipan luar negeri, ternyata juga harus ada partisipasi luar negeri untuk memanajemen acara. Jadi ada kepanitiaan melibatkan lembaga atau kelompok luar negeri. Berarti mereka ikut berpenampilan maksudnya Bapak? Selain tampil juga menjadi panitianya. Oh baik. Jadi itu nanti kolaborasi itu yang harus perlu kita lakukan. Ya, sehingga PKB benar-benar menjadi event internasional, bukan saja milik masyarakat Bali, tetapi juga masyarakat dunia. Wah, terima kasih banyak Prof Dibia, matur suksemping banget. Pak Gede, terima kasih banyak Bapak. Tidak terasa waktu kita terbatas, Pak Gede dan juga Prof Dibia. Kalau berbicara dengan narasumber kita, pemirsa Bali TV, terkait Pesta Kesenian Bali, memang tidak ada habisnya untuk kita ngobrol masalah kesenian, karena kesenian itu, pemirsa Bali TV, adalah suatu ruang yang tidak terbatas. Berkreasi bukan hanya di tahun 47 ini, tetapi mari kita berkreasi yang lebih luar biasa lagi di tahun depan ya, Prof. Bapak, terima kasih untuk kehadirannya hari ini di Bali TV, dan pemirsa Bali TV. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini di program acara dialog bersama dua orang narasumber kami terkait tentang Pesta Kesenian Bali tahun 2025 dan bagaimana hal-hal yang sudah terjadi tentang evaluasi juga yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Aisu Santi Putri Anindya pamit undur diri dan kami akhiri dengan para besanti. Om Santi, 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 Om.